Pemerintah tegas menindak kelompok separatis Papua atau biasa disingkat dengan KSP. Kelompok separatis Papua makin ngaur ya dengan menembak Kabinda Papua Brigjen I Gusti Putudani. 2 hari setelahnya, KSP juga menembak personil Polri atas nama Barada Komang. Mereka juga membakar gedung sekolah sehingga para siswa menangis melihatnya. Kekejaman KSP tidak bisa dibiarkan dan pemerintah berjanji akan menindak tegas kelompok separatis tersebut. Kelompok separatis Papua adalah kroni dari organisasi Papua Merdeka. Mereka mendapatkan senjata dari pasar gelap dan menggunakannya untuk menakut-nakuti rakyat serta melawan anggota TNI. Keberadaan KSP sangat meresahkan karena lama-lama mereka merajalela dengan beberapa kali menembak aparat dan juga warga sipil, juga membakar gedung sekolah. Di kawasan Puncak, Papua terjadi tragedi yang mengiris hati ketika KSP menembak 2 orang guru yang bernama Octavianus dan Jonathan Randon. Selain itu, mereka juga memuntahkan peluru ke seorang siswa SMA bernama Ali Mom. Tentu saja, mereka langsung kehilangan nyawa akibat kehabisan darah pasca didor dan tidak mendapat perawatan medis dengan segera. Meski beralasan bahwa penembakan terjadi karena mereka dicurigai sebagai mata-mata, tetapi KSP bersalah karena mereka hanya warga sipil. Kebetulan saja sang murid yang menjadi korban sering ke markas TNI karena bercita-cita menjadi tentara. Namun, ia malah dicurigai oleh KSP yang paranoid dan harus meninggal dunia di usia 16 tahun. Penumpasan KSP menjadi agenda serius. Presiden Jokowi memerintahkan anggota TNI untuk menindak KSP dengan tegas. Beliau menyadari bahwa daerah tempat konflik Kabupaten Puncak adalah tempat yang rawan. Tantangannya adalah medan yang sulit, sehingga anggota TNI agak susah untuk melakukan operasi penyerangan. KSP memang wajib diberantas karena mereka sudah membuat masyarakat merasa tidak aman. Ketika ada guru yang ditembak, bagaimana dengan warga sipil lain? Mereka bisa saja kena pelor karena dicurigai sebagai intel atau mata-mata dari TNI, padahal sebenarnya bukan. KSP semakin menggila dan takut berlebihan sehingga melakukan tindakan super ekstrim. Bagaimana bisa mereka tega membunuh saudara sesukunya sendiri, padahal mereka tidak bersalah? 2 orang guru dan murid tentu tidak memegang senjata api atau senjata tajam saat akan ditembak, sehingga tidak bisa melindungi diri. Serangan dari KKB juga mendadak, sehingga mereka tidak bisa kabur untuk menyelamatkan nyawanya. KSP perlu diberantas sesegera mungkin, karena bukan kali ini saja mereka menembak warga sipil. Beberapa lalu, mereka pernah menembak tukang ojek. Tuduhannya masih sama, dikira mata-mata dari polisi atau tentara, padahal ia adalah warga sipil biasa. Komjes Paulus Waterpauw, Kabag Intelkam Polri menyatakan bahwa KSP berbuat keonaran karena tidak ada pekerjaan lain. Oleh karena itu, semua pihak harus membantu pemberantasan KSP agar mereka hilang dari bumi cendrawasih. Dalam artian, untuk mengatasi ulah KSP bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi masyarakat sipil juga bisa berkontribusi. Masyarakat bisa membantu pemberantasan KSP dengan memberi informasi kepada aparat. Ketika ada transaksi atau kejadian yang mencurigakan, mereka bisa cepat-cepat menelpon anggota TNI sehingga kejahatan KSP bisa dicegah. Jangan malah mengabaikannya. Selain itu, masyarakat juga mendukung penghilangan KSP dari tanah Papua karena mereka sudah lelah ditakut-takuti. Teror KSP dilakukan selama lebih dari 20 tahun dan juga memakan banyak kerugian finansial, korban luka-luka, dan korban jiwa. Oleh karena itu, semua pihak harus kompak dalam melawan KSP. Pemberantasan KSP menjadi PR bagi pemerintah daerah Papua dan Papua Barat. Juga anggota TNI yang menjaga keamanan di bumi cendrawasih. Jangan sampai KSP berulah lagi dan memakan korban jiwa. Kelompok kriminal ini harus dihilangkan sampai ke akarnya agar tidak ada lagi teror yang menghancurkan mental masyarakat Papua.